Halo semua, aku Tiara Gayatri. Di sini aku akan memaparkan tentang sustainability living di Jalan Puskesmas Kalisari, in theory based learning melalui Photo Voice. Simak penjelasanku ya. Pemaparan ini akan kita awali dengan seberapa berkelanjutan sih praktik hidup di area tempat tinggalku. Praktik hidup berkelanjutan di area tempat tinggalku tidak sepenuhnya terjalankan. Masih terdapat beberapa praktik hidup di keseharian yang tidak berkelanjutan, seperti mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Namun, ada pula praktik hidup keberlanjutannya seperti menjaga area sungai di sekitar rumah dan kebiasaan baik dalam pembuangan sampah rumah tangga. Nah, kalian bisa lihat nih gambar berikut ini, terdapat kondisi sungai yang ada di sekitarku. Daerah tempat tinggalku ini bernama Kalisari, banyak disebut juga sebagai tempat yang banyak kalinya. Adapun sungai yang paling dekat dengan rumahku berlokasi persis di sebelah rumah. Kondisi sungai ini dapat dikategorikan baik, karena air yang mengalir yakni tidak menggenang sehingga mengurangi potensi timbulnya penyakit dan tetap lebar meski berlokasi di tengah padat penduduk. Berikutnya akan kujelaskan terkait kebiasaan membuang sampah di lingkunganku. Para warga yang berdomisili di Jalan Puskesmas umumnya membuang sampah rumah tangga mereka dengan berlangganan ke pengangkut sampah ataupun membuang secara mandiri ke TPS terdekat. Kemudian, ada nih praktik hidup yang belum berkelanjutan, yakni kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Sepanjang jalan puskesmas, volume penggunaan motor oleh para warga terhitung banyak, karena sedari pukul 6 pagi sampai dengan 10 malam, masih banyak yang berlalu lalang di jalan ini. Padahal jalan puskesmas merupakan jalan yang dilalui oleh Jaklingko. Bahkan terdapat 2 pemberhentian di sepanjang jalan ini. Hubungan temuan lapangan dengan konsep sustainability perlu ditingkatkan lagi, terutama mengatasi kondisi mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Selain itu, praktik hidup keberlanjutan perlu dipertahankan perihal menjaga keasrian sungai dan kebiasaan baik membuang sampah. Selanjutnya, hubungan temuan lapangan dengan konsep ekoliterasi yakni warga jalan puskesmas telah tumbuh kesadaran dan perilaku tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, terutama dalam menjaga keasrian sungai dan kebiasaan membuang sampah. Namun, perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan lebih terkait dampak bagi lingkungan dari kebiasaan mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Kemudian hubungan temuan lapangan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat adalah melalui PSH dapat menumbuhkan kesadaran dan membangun aksi kolektif yang dapat diterapkan bagi warga di jalan puskesmas. Penerapannya dapat dilakukan dengan mengkampanyekan keuntungan dari penggunaan transportasi umum dan membentuk aksi kolektif berupa mengandalkan penggunaan Jaklingko untuk perjalanan menuju sekitaran Pasar Rebo. Nah, teman-teman, ada juga nih studi kasus yang relevan. Pertama, ajakan Gubernur Pramono untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kedua, pengambilan sampah pelanggan BUM Desa Dalung yang diangkut oleh unit jasa kebersihan. Dan yang ketiga, berita yang mengabarkan bahwa kendaraan pribadi tetap jadi pilihan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keterkaitan lifelong learning terhadap temuan saya di lapangan dalam menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim, yakni para warga sepatutnya tetap atau meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya dan mencari ilmu pengetahuan dari mana saja, dapat dari internet ataupun lingkungan secara langsung untuk menyesuaikan praktik hidup di keseharian dalam mempersiapkan diri menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim. Nah, aku bakal jelasin nih apa yang warga rasakan terkait perma. Perihal kondisi sungai, emosi positif yang dirasakan oleh warga adalah bangga karena turut menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Terlebih karena warga merasa telah terlibat dalam menjaga keasrian sungai. Selain itu, warga merasa terhubung dengan kondisi sungai karena bila sungai alirannya menggenang akan berdampak pula pada kesehatan warga sekitar. Kemudian, warga merasa kondisi sungai yang asri sangat bermakna bagi kehidupan mereka, yakni dapat mengurangi resiko banjir saat musim hujan. Maka dari itu, warga merasa telah melakukan usaha sustainability living perihal menjaga keasrian sungai, terlebih dampak yang terlihat berupa kondisi sungai yang enak dipandang dan aliran sungai yang tidak tersumbat.
Kemudian perihal kebiasaan membuang sampah, emosi positif yang dirasakan oleh warga adalah senang karena dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan sekitar dan cukup mengandalkan pengangkut sampah. Terlebih, warga merasa telah melakukan kebiasaan baik dalam pembuangan sampah. Selain itu, warga merasa pengaruh dari kebiasaan membuang sampah adalah turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Kemudian, warga merasa kebiasaan baik dalam membuang sampah bermakna bagi mereka karena mengurangi sampah yang menumpuk di sekitar rumah dan tidak perlu mengolah sampah secara mandiri. Maka dari itu, warga merasa puas dan bangga telah melakukan usaha sustainability living perihal kebiasaan baik dalam membuang sampah karena ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, aku punya ide nih untuk meningkatkan keberlanjutan di komunitas, yakni untuk meningkatkan keberlanjutan dalam menjaga keasrian sungai dapat dilakukan mengadakan kerja bakti rutin dalam memelihara sungai dari tanaman liar yang tumbuh. Kemudian, dalam hal meningkatkan kebiasaan baik pembuangan sampah dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pemanfaatan sampah organik rumah tangga untuk mengurangi banyaknya sampah yang dibuang ke pengangkut sampah. Selanjutnya, melakukan kampanye terkait besarnya pengaruh polusi dari kendaraan pribadi bagi lingkungan hidup sebagai bentuk ajakan pada warga untuk mengutamakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Setelah melakukan kajian, terdapat perubahan wawasan berupa ternyata banyak gerakan dalam membangun sustainability living, seperti adanya komunitas hijau, eco-school, urban farming, dan bank sampah. Kemudian terdapat peningkatan kepedulian dalam diri saya. Misalnya, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga keasrian sungai yang ada di sekitar saya, membuang sampah pada tempatnya agar dapat diteruskan kepada pengangkut sampah, serta mengutamakan penggunaan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi sebagai bentuk pengurangan polusi di udara. Makasih semua udah tonton sampai akhir. Dadah!